bagaimana sikap ya agama Islam ini? Yang pertama adalah unsur-unsur budaya yang tidak bertentangan dengan esensi dari ajaran Islam itu, maka para mubalik ya lebih menganggap jadi unsur budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu oleh para mubalik ya cenderung untuk dilestarikan ya. Kalau tidak bertentangan ini cenderung untuk dilestarikan, dibiarkan. Bahkan juga digunakan sebagai salah satu cara untuk menyebarkan ajaran agama Islam ya. Di sini dikenal konsep al-adatu muhakkamatun ya. Adat suatu masyarakat itu mempunyai pengaruh dalam menentukan hukum. Nah, kalau belum ada ketentuan di dalam Islam, maka unsur-unsur budaya itu diperbolehkan. Nah, ini yang pertama. Dengan dasar itu, maka banyak ya unsur-unsur budaya yang dilestarikan. Bahkan beberapa di antaranya digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, yang sebagian unsurnya bertentangan itu kemudian direkonstruksi, dibangun kembali sehingga menjadi Islami. Sementara kalau sebagian besar unsur-unsurnya bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka akan dilarang. Ya, akan dilarang apabila sebagian besar unsur-unsurnya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya, maka banyak unsur-unsur budaya dari masa Hindu dan Buddha, juga dari masa prasejarah yang kemudian memang dilarang. Ya. Maka di sini akan kita lihat, ya, bahwa terjadi proses yang disebut dengan proses ya dalam bidang arsitektur, ya. Maka di sini bisa kita lihat terjadinya perpaduan antara unsur-unsur yang lama dengan unsur-unsur yang baru. Ya, ada proses yang disebut dengan perpaduan. Nah, misalnya kalau kita lihat dalam salah satu peninggalan agama Islam adalah masjid, ya, tempat beribadah orang Islam ini masjid. Masjid, ya, kalau masjid dari Timur Tengah atapnya berbentuk kubah. Ya. Coba kita lihat Masjid Nabawi. Ada yang pernah ke sana? Ya, semoga kita doakan ya, yang beragama Islam, ya semoga nanti semuanya bisa berkunjung beribadat di Masjid Nabawi. Ya. Nah ini atapnya berbentuk kubah dengan banyak menara. Ya. Kita perhatikan di depan ini payung. Ya. Payung ini bisa digulung. Kalau digulung, kalau malam digulung, kalau siang dibuka ya. Nah, ini. Tetapi di Jawa masjid-masjid ini atapnya ya ini masjid yang kuno ya, bentuknya tumpang. Ada yang umumnya tumpang tiga. Umumnya tumpang tiga. Hanya satu sepertinya masjid dengan atap tumpang lebih dari 3. Yaitu 5 ini di daerah mana ya? Saya pernah mendengar itu Sumatera apa ya? Saya tidak tahu juga. Kalau di Jawa umumnya tumpang 3. Ini sebetulnya mengambil dari bentuk atap pada bangunan Hindu dan Buddha, ya. Pura terutama. Ya, bentuknya kan seperti ini. Kalau pura atapnya biasanya tumpang ya, kalau tidak 3 ya 5. Ya, yang lebih banyak lagi mungkin 7 ya, atau 9. Tapi yang 9 ini jarang ya, hanya di Sakih yang bertumpang 9. 7 ini di Taman Ayu. Kalau yang lain rata-rata ya paling 5, 3, 5. Ya. Nah, ini sebagai bentuk perpaduan. Kemudian yang lainnya ini menara masjid di Kudus. Kalau ada yang berasal dari Kudus maka bisa melihat menaranya. Ini adalah menara. Ya. Kalau di Timur Tengah menaranya seperti ini. Kalau di Jawa menaranya seperti ini. Ini kan hampir sama dengan gambar di sebelah kanannya. Kalau kanannya ini disebut balik kulkul. Fungsinya hampir sama. Sama-sama digunakan ya sebagai tempat untuk memanggil ya orang-orang di sekitarnya untuk datang ke masjid atau datang ke pura. Ya. Kalau Masjid Kudus ya mestinya dulu digunakan untuk azan.
ya adanya ya di menara ini, di atas ini. Pak, kok harus ke menara? Ya karena waktu itu pada masa itu belum dikenal pengeras suara, ya loudspeaker itu belum dikenal, ya sehingga kalau azannya di tempat yang lebih tinggi, harapannya suaranya bisa didengar oleh orang yang jaraknya lebih jauh. Kalau balik kulkul ini di sini sama digunakan juga untuk memanggil orang di sekitar menara, ya, tetapi ya, dengan cara memukul kentongan, ya. Kulkul kata kul ini merupakan tempat. Halo, Bes? Ya, halo. Halo, Bes? Ya Pak, masuk. Masuk bisa ya? Dia masuk, Pak. Sepertinya kok ini. Koneksinya mungkin tidak bagus ya. Ya Putus nyambung ini, Pak. Ya. Ya ini ya. Nah, kemudian makam ya. Kalau di Timur Tengah, terutama di Arab, makam ini ya hanya seperti taman ya, bahkan gundukan tanahnya saja rendah sekali ya. Ini saya pernah ke makam Maklah. Nah, itu ya betul-betul hanya seperti taman ya, tanah datar begitu, tidak ada bangunan apa-apa, hanya ada batu ya, di situ dituliskan nama siapa yang dimakamkan di situ. Kalau di Jawa makam ini istimewa ya. Nah, ini contoh makam Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik ya. Ini cungkupnya, ini cungkupnya. Ini cungkup, kalau jiratnya ya kecil ya, jiratnya kecil. Saya pernah masuk ke sini tahun berapa ya. Nah, ini kompleks ini ada di belakang pabrik semen Gresik ya. Ini di Gresik. Perasaan saya ya pabrik semen Gresik itu ke kanan ya. Kemudian masuk ini ya daerah rawa-rawa ya. Masih tanah kosong waktu itu ya. Mungkin ya 5 tahun yang lalu ya. Nah, ini banyak nyamuknya ya. Ketika itu saya bersama mahasiswa ya. Mahasiswa itu ketika masuk ke sini sudah pakai anti nyamuk itu, Sovel atau apa namanya. Saya karena lupa nggak pakai, tapi yang digigit nyamuk bukan saya ya, malah mahasiswa ini banyak yang digigit nyamuk. Mungkin nyamuknya milih-milih. Kalau saya kan sudah pahit ya, jadi nggak mau. Nah ini ya, di sini ada prasasti yang sekarang demi keamanan prasasti itu dibawa ke museum di mana? Di Mojokerto ya. Ini makam Fatimah binti Maimun yang konon katanya meninggal dunia pada tahun 1082 dalam usia 18 tahun ya. Nah, ini konon katanya Pak ya, ini memang informasi ini memang karena keterbatasan sumber sejarah ya, maka informasi ini datangnya dari sumber lisan ya. Konon katanya seperti itu ya, merupakan dari Malaka yang kemudian diutus untuk menyebarkan agama Islam ke Jawa dengan diiringi ya serombongan pengikut ya. Nah, ini prasastinya yang sekarang tersimpan di museum di Trawulan Mojokerto ya. Ya biasanya memang kita mengajak mahasiswa ke situ ya, tetapi karena sekarang sedang pandemi maka kalian semua tidak ke situ ya. Nah, ini berikutnya, ini adalah kompleks pemakaman juga ya di daerah Tuban. Kalau kita perhatikan dari Gepuronya, maka di sini meskipun makam ini adalah peninggalan dari kebudayaan Islam, tetapi masih mengadopsi kebudayaan Hindu dan Buddha. Coba kita perhatikan ya, Gepuronya ya, candi bentar atau candi belah seperti Ringin Lawang di Trawulan ya. Di situ struktur bangunannya seperti candi, ada kaki, ada tubuh, ada juga atap. Ini seperti candi. Nah, kemudian pada masa Hindu dan Buddha, orang Indonesia, bangsa Indonesia ini kan ahli dalam memahat, terutama memahat patung. Ya. Coba kita perhatikan di candi-candi itu kan banyak pahatan-pahatan seni rupa. Ya.
patung, relief dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam ajaran Islam memahat makhluk hidup itu kan dilarang. Ya, ada larangan untuk menggambar atau memahat makhluk hidup di dalam ajaran agama Islam. Nah, oleh karena itu, ya, pada masa Islam abad ke-15-16, maka pahatan-pahatan itu kemudian dialihkan ke pahatan-pahatan yang berupa potongan ayat-ayat Al-Quran. Nah, misalnya seperti ini ya, barangkali di rumah kalian juga yang beragama Islam mungkin juga punya dan banyak ya. Ini namanya seni ukir kaligrafi. Ya, jadi pahatan dari potongan ayat-ayat Al-Quran. Ya, bahannya adalah dari kayu jati. Ya. Nah, di daerah Jepara ini terkenal ya, yang asalnya Jepara itu pasti ngerti ini ya, seni kaligrafi. Ya, saking terkenalnya bahkan jalan-jalan saja oleh orang Jepara itu diukir. Nah, ini yang lain contoh bagaimana seni ukir berkembang pada masa Islam yang tidak lagi memahat makhluk hidup ya, akan tetapi potongan-potongan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an atau ya namanya orang Indonesia apalagi orang Jawa tadi saya katakan kan relatif ya. Maka ya tetap mengukir makhluk hidup tetapi disamarkan atau di-stylir namanya ya. Kalau kita perhatikan ini ya makhluk hidup ini adalah tumbuhan ya. Kemudian ini juga tumbuhan, kemudian ada hewan ya. Ada hewan monyet di sini ya. Silakan dicari sendiri monyetnya ya, yang mana ya. Nah, ini kalau kita ke Pantura bisa kita saksikan secara telanjang mata banyak hasil-hasil karya berupa seni ukir, seni kaligrafi yang hingga sekarang masih tetap dipelihara oleh masyarakat di Jepara. Nah, dalam bidang sastra, ya, kalau sebelumnya kita mengenal banyak kesusastraan dari masa Hindu dan Buddha, kesusastraan zaman Hindu dan Buddha itu sumbernya, inspirasinya tentu dari cerita-cerita, dongeng-dongeng, ya, termasuk teologi dari Hindu dan Buddha. Kita mengenal ada Ramayana, ada Mahabharata. Ya, ini apa namanya cerita religius yang datangnya dari India. Namun demikian, ya, pada kira-kira abad ke-10, 11, ya, 12, terutama pada masa Kediri banyak sekali lahir para sastrawan yang terkenal. Ya. Terkenal, kita bisa mengenali antara lain Pu Prapanca, Pu Tanakung, Pu Sedah, dan lain sebagainya. Ya, pada waktu itu di Eropa abad ke-10 sudah mulai berdiri universitas-universitas terutama di Prancis ya. Sorbonne University itu konon katanya ya berdiri pada tahun 900 berapa ya, sebelum tahun 1000. Nah, oleh karena itu kalau misalnya dulu Sorbonne University itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, mestinya Putanakung itu mengajar di Sorbonne University ya. Demikian juga orang ya namanya Agustinus ini mungkin bisa mengajar di Indonesia ya, pertukaran ahli. Tapi karena belum ada ya, maka tidak dikenal ya. Nah, ini kita mengenal ya cerita Gatot Kaca Sraya. Kita mengenal juga cerita Kresnayana, Sutasoma dan lain sebagainya. Ini adalah ya cerita-cerita yang diinspirasi dari ajaran-ajaran agama Hindu maupun Buddha. Ya. Pada masa Islam maka kemudian kesusastraan yang berkembang adalah kesusastraan yang berasal dari Persia maupun Timur Tengah. Ya. Persia maupun Timur Tengah. Ya. Bentuk karya sastranya jenisnya ada hikayat misalnya. Ini terutama berkembang di daerah Sumatera yang berkebudayaan Melayu, ya juga di Malaysia, termasuk di Thailand Selatan. Ya. Hikayat kita mengenal ada hikayat Hang Tuah, Jauhar Manikam, ya dan lain sebagainya. Kalau di Jawa kita mengenal karya sastra yang isinya berupa tasawuf, ya atau ramalan-ramalan. Ya, misalnya kita mengenal suluk, ya,
Juga ada jenis sastra yang berupa babat, ya. Kalau babat ini cerita, ya, beber carito. Misalnya babat tanah Jawa, ya, babat Diponegoro dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu. Jadi dampak dari hadirnya kebudayaan Islam itu, ya, maka lahirlah kebudayaan yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan sebelumnya.